Shalom teman-teman Permata GBKP Kilometer 4 ataupun teman-teman Permata dimanapun berada. Hari ini kita akan berbeda PA kita, tapi kita akan ber-PA tetap bersekutu kepada Tuhan. Melalui video ini kita akan memuji Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan dalam keadaan terburuk sekalipun. Kita nyatakan kita berterima kasih kepada Tuhan atas apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman Permata, saya yakin kita pastinya semuanya merindukan firman Tuhan. Kita merindukan persekutuan dengan Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan ingin menyapa kita lewat firman-Nya. Firman yang bisa menguatkan dan membebaskan kita. Mari kita bernyanyi, ajar aku oh Tuhanku. Terima
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap situasi yang Tuhan ciptakan. Kami percaya itu bisa menguatkan dan memberkati kami. Kami percaya Tuhan luar biasa membentuk kami dalam setiap proses kehidupan kami. Di dalam situasi yang terpuruk sekalipun Tuhan masih tetap berbicara kepada kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami tetap merindukan firman Tuhan. Datanglah ke hati kami Tuhan untuk bisa berbicara, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan pada saat ini. Inilah doa pengharapan kami Tuhan. Kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Teman-teman terkasih, kalaupun hari ini kita tidak bisa bersekutu secara bertatap mata, tapi kita percaya Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih merancang luar biasa atas situasi yang kita hadapi saat ini. Teman-teman, firman Tuhan yang sampai pada kita pada PA kali ini diambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Kami akan membacakannya untuk kita semua. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Teman-teman permata yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mengampuni itu pasti lebih sulit daripada diampuni. Ketika engkau punya utang, rasanya itu lebih enak dibandingkan kamu yang diutangi. Iya. Kalau kamu punya utang, bisa saja kamu lari dari kenyataan. Tapi ketika kamu yang diutangi dan temanmu yang punya uang, yang mengambil uangmu itu pasti merasa senang dan kita merasa dirugikan. Teman-teman terkasih, begitukah sulitnya mengampuni? Kita punya utang, tetapi Anda merelakan semuanya itu untuk orang lain. Ketika Anda mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, dunia mengatakan, ya, cukup bodoh bagi kita untuk memaafkannya. Misalnya, engkau sudah sayang, engkau sudah cinta, engkau sudah totalitas mengasihi, tetapi engkau tidak mendapatkan apa yang engkau harapkan. Kita mengharapkan orang lain untuk mengasihi kita juga, untuk bisa menerima kita. Tapi pada kesempatan lain, kita tidak mendapatkannya. Nah teman-teman, hari ini tema yang sampai pada kita itu harga sebuah pengampunan. Siapa sih yang tidak pernah berbuat kesalahan? Saya pun pernah berbuat kesalahan dan Anda juga. Tapi coba bayangkan ketika Anda di posisi memaafkan. Itu begitu sulitnya
dibandingkan engkau yang melakukan kesalahan itu. Tapi pada saat ini, melalui tema harga sebuah pengampunan, coba kita pikirkan kembali, apakah kita selama ini benar-benar merasa pengampunan itu berharga, bernilai, ataukah selama ini pengampunan itu sangat mengkonyolkan diri kita? Tidak ada untung yang kita dapat ketika kita mengampuni. Iya, teman-teman, di dalam teks Yesaya 53 ayat 1 sampai 5 ini jelas Allah berbicara lewat firman-Nya. Bagaimana Yesaya menubuatkan kepada orang-orang Israel pada saat itu, mereka sangat ditindas oleh bangsa Babil. Mereka ada di pembuangan, mereka menjadi budak pada saat itu. Mereka tidak punya harapan. Tapi melalui Yesaya, apa yang Tuhan mau bilang kepada bangsa Israel? Akan ada harapan yang baru, ada Mesias yang akan datang untuk mengubah segala situasi kita. Teman-teman, ketika engkau ada dalam keadaan yang terpuruk, misalnya saat ini kita dalam situasi sangat meresahkan masyarakat karena ada COVID-19 virus yang benar-benar membuat kita takut untuk pergi kemana-mana. Tapi ketika kita mendengar berita ada 1 atau 2 orang teman kita yang disembuhkan, itu pasti menguatkan kita, bukan? Nah, begitulah kira-kira yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka sangat merindukan ada harapan baru yang bisa menguatkan mereka, mengubahkan mereka yang tadinya seorang budak punya pribadi yang dihargai. Tapi pada saat itu Yesaya memberikan harapan itu. Dan kata ini menjadi harapan bagi kita juga. Di mana kalaupun dulu bangsa itu jahat kepada Tuhan, mereka melakukan kesalahan kepada Tuhan, tetapi Allah mendengar doa mereka. Mereka diampuni. Teman-teman, pengampunan yang dikatakan di dalam teks ini sama dengan senilai dengan pembebasan, senilai dengan kemerdekaan. Ketika engkau mengampuni, sebenarnya engkau sedang dibebaskan. Ketika engkau memaafkan, engkau sedang dimerdekakan. Teman-teman terkasih, luar biasa sekali teks yang kita baca. Yang mengampuni itu, ia tidak dinilai berharga. Ia tidak punya rupa. Dia dicela, dia ditolak ketika memberikan pengharapan, ketika memberikan pembebasan. Ya teman-teman, setiap orang yang Anda ampuni, sebenarnya kita sedang membebaskan diri kita untuk tidak punya hal yang negatif di dalam diri kita. Jadi teman-teman, secara fisik orang yang mengampuni itu memang tidak dinilai baik oleh dunia, malah dianggap konyol, malah dianggap bodoh oleh dunia. Tapi apa yang tidak dipandang oleh dunia ini, sebenarnya Allah memandangnya. Allah benar-benar memandang orang yang mau memberi diri untuk menerima setiap kesalahan. Bukankah Allah kita juga mengampuni? Nah, saudara-saudari terkasih, ketika kita diperhadapkan pada situasi kita mengampuni orang lain, yang pertama yang diberkati ketika Anda mengampuni adalah Anda sendiri. Yang pertama sekali diperbaiki ketika Anda mengampuni adalah hati Anda sendiri. Ya, dulu saya punya pengalaman, teman-teman. Ya, saya dahulu sangat kecewa, sangat merasa kesal ketika ada orang yang mengatakan, "Hei hitam." Ya, itu menjadi sebuah penolakan bagi diri saya.
Apalagi ada gigi yang nongol satu di depan ini. Ini benar-benar membuat tidak percaya diri, teman-teman. Tapi ketika saya memberi diri saya, menerima diri saya, ya, saya mengampuni diri saya atas penolakan yang mereka katakan. Saya sangat terberkati saat ini, ya. Karena orang tidak akan mengenal Vikaris Natasha itu kalau tidak memiliki keunikan hitam ataupun giginya nongol nih satu, ya. Tapi itu menjadi berkat ketika kita bisa menerima dan mengampuni diri kita. Jadi teman-teman, it's okay ketika kamu dilecehkan, ketika kamu dibodoh-bodohi oleh orang lain. Tapi yang penting kamu mengampuni mereka. Karena Anda sedang mengampuni, sedang membebaskan diri Anda atas apa hal yang negatif yang mereka berikan kepada kita. Jadi teman-teman, di Minggu Passion ini kita menghayati bagaimana Yesus sendiri pun menerima penolakan dari orang-orang yang Ia cintai. Ia jauh-jauh rela datang dari surga untuk menjadi sama, setara dengan kita. Sebenarnya kita ini bukan orang yang layak untuk diampuni. Dan Dia juga tidak layak untuk dihukum atas apa yang kita perbuat. Tapi kita belajar bagaimana Yesus yang dicela, yang ditolak itu tetap memberi diri untuk mengampuni. Teman-teman, siapa sih yang tidak pernah tertolak? Siapa sih yang tidak pernah dibenci? Siapa sih yang tidak pernah dilecehkan? Ya. Dan minggu-minggu Passion ini benar-benar menyadarkan kita dan mengingatkan kita. Mari berikan hatimu untuk menerima segala perasaan yang hari ini Tuhan kasih ke kita. Kita tidak boleh mengabaikan perasaan apa yang sedang kita rasakan saat ini. Mungkin kau sedang kecewa. Mungkin kita sedang was-was dengan situasi saat ini. Mungkin kita sedang merindukan orang-orang yang selalu saja kita temui setiap harinya. Dan mungkin saja kita belum sempat mengatakan, saya maaf, saya mau minta maaf atas apa yang saya lakukan selama ini. Karena situasi saat ini tidak membiarkan kita untuk bertemu. Tapi teman-teman, perasaan yang Tuhan berikan ini adalah proses untuk membentuk kita. Jadi, tidak apa-apa. Mari kita terima, berikan ruang untuk itu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan di ayat yang 4, ayat keempat tadi, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi teman-teman, kalaupun kita sudah merasakan kekecewaan, penolakan di dalam diri kita, tapi sebenarnya beban yang kita pikul ini sudah ditanggung oleh Dia. Yesus sudah memberikan dirinya supaya kita tidak merasa terbeban lagi. Supaya beban yang kita pikul ini menjadi ringan. Maukah teman-teman memberi diri untuk ditolong oleh Tuhan pada saat ini? Tuhan begitu bermurah hati kepada kita. Dia pun mau mengampuni dan tidak mau mentoleransi setiap kesalahan yang pernah kita buat. Teman-teman, ketika Anda mengampuni, kita juga sebenarnya belajar bagaimana mentoleransi setiap kesalahan orang lain. Gak ada manusia yang sempurna. Ya, saya pun pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kita berusaha untuk tetap mentoleransi setiap kesalahan yang orang berikan. Memang kita harus mengajari mereka. Kita harus menegur ketika mereka bersalah. Tetapi adakah ruang di hatimu yang sudah engkau sediakan untuk tetap memberi maaf kepada kesalahan-kesalahan mereka? Atau jangan dulu kepada kesalahan orang lain, terhadap kesalahan yang sudah engkau perbuat. Kita mungkin pernah membuat salah di masa lampau. Kita pernah mengecewakan orang tua,
pernah membuli orang, pernah membuat orang sakit hati. Nah, apakah sampai saat ini perasaan bersalah itu juga masih tetap ada? Teman-teman, hati ini Tuhan ciptakan untuk tempat Ia bertahta. Hati ini tidak Tuhan ciptakan untuk tempat kita menyimpan rasa luka, rasa keterbuangan, rasa penolakan itu. Tapi disinilah Allah bertahta. Jadi teman-teman, melalui firman hari ini, pengampunan, bagaimana harga pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sudahkah kita mau menjadi orang yang mengampuni atas kesalahan kita, atas kesalahan orang lain? Sudahkah kita memberikan maaf untuk segala situasi yang kadang kita tidak bisa prediksi, yang kadang sesudah pun kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi hari ini berilah hatimu untuk tetap mengampuni, untuk tetap memaafkan dari setiap kesalahan, karena Allah pun mau mengampuni kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sudah mengampuni kami yang tidak layak diampuni ini. Tuhan sudah mengangkat kami untuk menjadi anak-anak yang layak untuk Tuhan kasihi. Bapa, di saat ini kami ingin mengampuni diri kami. Kami ingin mengampuni setiap kesalahan orang lain. Kami tahu kami begitu kecil, kami tidak sanggup dan tidak mampu. Tapi kami percaya jika Tuhan yang memberikan kekuatan, kami bisa mengampuni setiap hal yang menyakiti perasaan kami. Inilah kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur Tuhan sudah mengampuni kita dan kita menjadi orang-orang yang diampuni. Dan marilah kita menyatakan tekad kita. Kita katakan kita tidak mau lagi menjadi orang yang pendendam, tapi kita mau membebaskan diri kita dari kekangan kesalahan orang lain. Kita memuji Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti
surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.